Dan saya minggu depan menerima secara resmi. Setelah masuk nominasi negara tersukses dalam pagelaran ajang internasional, termasuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan Asian Games 2018, Indonesia kembali menjadi kandidat kuat negara tunggal, calon tuan rumah Piala Asia edisi 2031. Fast nervous, I played again. Kiper timnas Indonesia Martin Paes masih belum bisa membayangkan jika Indonesia menjadi negara peserta Piala Dunia, mengingat Indonesia menjadi negara dengan jumlah pecinta sepak bola terbesar di dunia yang begitu fanatik. This is good news. Indonesia will join in the 2026 World Cup football party and will also make history as the first ASEAN country to qualify for the World Cup. Media besar Amerika yang berbasis di Inggris menyorot peluang Indonesia menuju Piala Dunia, dan prediksinya sangat mencengangkan banyak pihak. Selain dukungan dari negara ASEAN, ternyata banyak negara dari berbagai benua berharap agar Indonesia mampu lolos menjadi negara peserta Piala Dunia untuk memberi warna baru. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Setelah masuk nominasi negara tersukses dalam pagelaran ajang internasional, termasuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan Asian Games 2018, Indonesia kembali menjadi kandidat kuat negara tunggal, calon tuan rumah Piala Asia edisi 2031. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi pihaknya sudah mengajukan bidding tuan rumah tunggal ajang Piala Asia 2031. Pengajuan bidding itu sudah resmi ditandatangani Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Selain itu, minat untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 sudah disampaikan secara resmi di markas AFC yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031, ujar Erick Thohir. Ketua Umum PSSI tersebut juga mengatakan, terakhir kali Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia terjadi pada 2007. Namun, kala itu tuan rumah Piala Asia dibagi menjadi 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Pada edisi 2031 nanti, Erick Thohir menegaskan pihaknya ingin Indonesia menjadi tuan rumah tunggal. Berikut ungkapan Erick Thohir. Kita terakhir menjadi tuan rumah ajang Piala Asia, terjadi pada tahun 2007, itu pun bersama 3 negara Asia Tenggara lain. Artinya, kami ingin menjadi single host di ajang bergengsi tersebut. Itulah ungkapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya, pengalaman Indonesia menyelenggarakan beberapa turnamen kelas dunia menjadi modal yang sangat bagus. Salah satunya saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, dan itu berlangsung sangat sukses di Indonesia. Bahkan Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan, Piala Dunia di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik sepanjang pagelaran itu digelar. Tidak hanya Piala Dunia U17, bahkan acara akbar sekelas Asian Games yang melibatkan semua negara Asia yang juga digelar di Indonesia pada tahun 2018 lalu, juga menjadi salah satu Asian Games tersukses. Dengan pengalaman tersebut, menurut Erick Thohir, Indonesia sudah sangat siap menjadi tuan rumah tunggal untuk menyelenggarakan turnamen internasional Piala Asia. Tidak hanya siap dari segi infrastruktur saja, termasuk pelayanan, penginapan, keamanan, seluruh kebutuhan penunjang dan semua yang dibutuhkan hingga perihal terkecil pun, Indonesia bahkan sudah sangat siap untuk keseluruhannya. Tak hanya kesiapan dari segi materi yang terlihat saja, bahkan termasuk sumber daya manusia atau SDM juga sudah sangat siap, yang mana di Indonesia sendiri masuk kategori negara yang memiliki sangat banyak tenaga ahli dari berbagai bidang yang dibutuhkan untuk acara internasional sekelas Piala Asia. Tidak hanya memiliki banyak tenaga ahli profesional saja, hingga di titik di mana masyarakat Indonesia pun kini sudah termasuk negara yang sudah berperadaban dunia modern. Tentu hal itu akan sangat menunjang dalam kesuksesan acara internasional tersebut. Sehingga dari segi kesiapan panpel dan fasilitas stadion berstandar FIFA seluruhnya sudah terpenuhi tanpa ada celah. Itulah ungkapan sekaligus keinginan Ketua Umum PSSI untuk jawaban penentuan lokasi negara tuan rumah. Sementara ini AFC belum bisa menentukan, namun untuk tuan rumah Piala Asia edisi 2027, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah tunggal. Namun jika dilihat dari segi kesiapan dan kelayakan,
besar kemungkinan Indonesia kembali akan terpilih menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia edisi 2031 mendatang. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes masih belum bisa membayangkan jika Indonesia menjadi negara peserta Piala Dunia, mengingat Indonesia menjadi negara dengan jumlah pecinta sepak bola terbesar di dunia yang begitu fanatik. Kiper utama Timnas Indonesia Martin Paes masih belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti jika Timnas Indonesia benar-benar melaju ke Piala Dunia. Martin Paes mengaku, kegilaan supporter Indonesia sangat luar biasa, bahkan ia masih belum bisa membayangkan bagaimana jika nanti skuad Garuda menjadi negara peserta di pentas dunia tersebut. Selain akan mencatatkan sejarah besar, tentu keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia akan memberi warna baru, yang bahkan kebanyakan negara belum bisa membayangkan. Pendukung Timnas Indonesia dengan jumlah besar yang begitu fanatik, kehadiran Indonesia tentu akan menjadi pembeda, sekaligus semakin menghidupkan gairah pesta sepak bola dunia. Keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia, itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Media besar Eropa Euronews ternyata juga ikut menganalisa presentase peluang Indonesia menuju Piala Dunia. Media Eropa Euronews menyebut, Indonesia sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia di periode kali ini. Media besar sekelas Eropa tentu tidak asal-asalan dalam memberi prediksinya. Menurut media Eropa tersebut, Timnas Indonesia didominasi oleh pemain yang tidak jauh berbeda dengan Timnas Belanda. Hanya saja, skuad Indonesia baru terbentuk, dan masih memiliki masalah dari segi chemistry. Menurut media Eropa tersebut, walau skuad Timnas Indonesia baru dilahirkan, namun pada dasarnya, mereka memiliki materi pemain pilihan yang berkompetisi di liga kasta tertinggi Eropa. Apa yang menjadi pengamatan media Eropa tersebut, tentu memiliki dasar serta alasan yang kuat, dan pada akhirnya menjadi pemberitaan di kawasan Eropa. Jika kita merujuk pada statement dari media Eropa Euronews tersebut, tentu selaras dengan progres serta harapan PSSI dan warga Indonesia. Hingga sejauh ini, Indonesia sudah membuktikan kemampuannya dalam bersaing di grup tersulit, yang bahkan, Indonesia juga berpeluang dapat menggeser Australia yang hanya selisih 1 poin, apalagi materi pemain skuad Garuda terus berkembang. Artinya, kekuatan penuh Timnas Indonesia, bahkan hingga saat ini, masih menjadi tim yang paling sulit diprediksi, mengingat sejauh ini, Timnas Indonesia belum pernah turun dengan skuad terbaiknya, dan kemungkinan, full skuad utama Timnas Indonesia sudah dapat terrealisasi saat menghadapi Australia dan 3 laga setelahnya. Dengan bukti itulah, kekuatan penuh skuad Garuda hingga saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, mengingat Timnas Indonesia baru saja terbentuk, dengan terus bertambahnya sejumlah amunisi baru. Dari pengamatan media Eropa itulah, kekuatan penuh Timnas Indonesia tidak jauh berbeda dari Timnas Belanda, yang juga kerap masuk babak semifinal hingga partai final Piala Dunia. Peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia terbilang sangat besar, yang mana saat ini, Indonesia menduduki peringkat 3, yang hanya selisih 1 poin dari peringkat 2, yaitu Australia. Apalagi saat ini, sepak bola Timnas Indonesia tengah menjadi pembahasan menarik berbagai media dunia. Tidak cukup media, bahkan sejumlah influencer, jurnalis, hingga fotografer dunia, sangat ingin merasakan atmosfer pendukung sepak bola Indonesia secara langsung. Saat ini Timnas Indonesia memang tengah menjadi pembahasan menarik media dunia, yang di setiap kali pertandingan Timnas Indonesia melawan negara manapun, hak siar pertandingan tersebut selalu menjadi laga primadona yang diminati ratusan negara di seluruh benua penjuru dunia. Dengan begitu, artinya setiap kali pertandingan Timnas Indonesia, maka akan selalu disaksikan miliaran pasang mata manusia di seluruh dunia. Tak hanya menjadi sorotan saat bertanding saja, bahkan pemberitaan serta ulasan seputar Timnas Indonesia, beberapa kali telah menjadi berita sport yang kerap menempati top global world. Media besar Amerika yang berbasis di Inggris, yakni ESPN, ternyata sangat menyorot peluang Timnas Indonesia yang terbuka lebar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika itu terjadi, tentu hal tersebut akan menjadi berita yang bakal trending di seluruh dunia, mengingat penggila bola di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. 79% dari seluruh penduduk Indonesia merupakan pecinta sepak bola fanatik. Dari 280 juta penduduk Indonesia, lebih dari 200 juta orang sangat mendukung penuh timnas kebanggaannya maju ke Piala Dunia. Bukankah itu sesuatu yang spektakuler, yang mana Amerika sendiri merupakan salah satu negara tuan rumah Piala Dunia edisi 2026 kali ini? Tentu banyak negara ikut mendukung, agar Indonesia dapat memberi warna baru untuk Piala Dunia edisi kali ini. Itulah kutipan dari media besar Amerika, ESPN. Jika kita melihat apa yang dikutip dari media Amerika tersebut,
memang benar adanya, selain penduduk Indonesia yang mendominasi pecinta sepak bola. Selain dari itu, memang benar, peluang Indonesia menembus Piala Dunia sangat terbuka lebar. Media Belanda Gaderlander mengungkapkan sebuah fakta baru yang mengejutkan. Menurut media Belanda tersebut, ternyata pamor timnas Indonesia sangat besar di mata orang Belanda. Bahkan Indonesia menjadi salah satu tim impian sejumlah pemain keturunan, antara pilih Belanda atau Indonesia, dan menariknya, ternyata sangat banyak pemain keturunan Indonesia Belanda yang mengaku sebagian dari mereka justru sangat menantikan panggilan dari PSSI. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.